Hari ini, listrik untuk kebutuhan sehari-hari hampir tidak bisa diindahkan. PLN sendiri, produksi listriknya terus bertambah dari tahun ke tahun seiring bertambahnya pelanggan atau permintaan kenaikan daya. Batu bara masih mendominasi sebagai sumber listrik kita. Ini ada konsekuensinya. Kekayaan alam bernama batu bara ini nyatanya menimbulkan dampak. Uraian jelasnya Anda bisa saksikan di film Sexy Killer yang berdurasi 1,5 jam. Mulai dari kerusakan alam karena aktivitas penambangan, pengangkutan material, hingga pembakaran tak terhindarkan. Logika inilah yang membuat sebagian orang enggan menggunakan listrik dari PLN. Mereka lalu memanfaatkan kekayaan alam yang lain untuk dijadikan listrik. Jadi dari atas itu dari solar panel itu kan ngasih listrik, itu kabelnya masuk sini. Ini pengaman kayak protektor gitulah, protektor device. Jadi sebelum masuk ke inverter dan segala macam, diamanin di sini. Jadi kalau ada arus berlebih, misalnya ada halilintar, ada petir gitu, itu jadi diamanin di sini. Dia nggak akan masuk ke dalam gitu. Aman di sini, terus habis itu dari sini masuk ke inverter. Hampir 4 tahun, Hadi Prayitno menggunakan panel surya di rumahnya. Sebenarnya awalnya 2021 gitu. Saya awalnya masang kecil-kecil, ukuran 120 WP ada 6 lembar, terus dengan kapasitas output itu sekitar 1000 watt. Tapi untuk konsumsi listrik rumah saya, ternyata ketika ada pompa nyala itu nggak cukup gitu, langsung turun dan mati gitu. Akhirnya yang ngumpulin uang mungkin hampir 1 tahun itu ya saya coba ngupgrade untuk nambah kapasitas dan nambah solar panel. Jadi tambah solar panel jadi yang tadinya 720 sampai jadi 2000 watt. Terus juga beli inverter lagi, upgrade inverter itu sekarang kapasitasnya jadi 5000 watt gitu outputnya. Jadi ya lumayan. Nah pasca itu ya jadi sekarang udah kayak nggak bergantung lagi sama PLN, udah full ya hampir 100% lah ya dari PLTS ini. Gambarnya nih, dari panel itu sudah menghasilkan 600 sekian. Terus dia masuk ke baterai 340, sisanya kita pakai gitu untuk kebutuhan rumah, lampu segala macam. Nah, ini bisa di setup berarti ya? Bisa di setup kayak gitu. Jadi misalnya kita juga bisa melihat detail informasinya. Dibanding menggunakan listrik dari PLN, apa keuntungan menggunakan panel surya? Kemandirian. Jadi kita pernah beberapa kali ngerasain ya orang-orang ya sekitar komplek ini mati lampu gitu, mati listrik. Tapi kita nggak ngerasa gitu karena ya kayak biasa aja. Ya inverter yang sekarang ini kayak mereka udah bisa smart gitu lah. Jadi mereka udah bisa ngatur sendiri mana yang kebutuhan prioritas, tinggal kita setup mana mau diprioritasin duluan kayak gitu. Nanti misal kayak baterai saya hampir 1 minggu ini mendung gitu ya, nggak optimal gitu. Jadi saya bisa dibikin hybrid juga gitu. Jadi ketika misalnya tiba-tiba tengah malam baterai saya habis, PLN langsung masuk gitu, langsung nge-backup tanpa harus nge-switch lagi ya. Kurang lebih, inilah skema milik Hadi.
panas dari matahari ditangkap dan diubah menjadi listrik, lalu disalurkan ke seluruh rumah. Kelebihan bebannya ia simpan di baterai. Ini disebut dengan off-grid. Tak ada listrik yang disalurkan ke PLN. Berbeda dengan on-grid, di mana ada listrik yang dialirkan ke PLN. Pemerintah menyebutnya dengan ekspor impor listrik. Sistem inilah yang sempat ramai dipersoalkan. Pada aturan sebelumnya, PLN membayar 100% jika ada ekspor listrik dari pelanggan. Pembayaran ini tidak diterima dalam bentuk uang, melainkan beban tagihan per bulan dikurangi dengan nilai listrik yang dibeli PLN. Namun ada perubahan, di mana ada pembatasan ekspor listrik. Kemudian, aturan ini direvisi kembali. Semua harga ekspor dikembalikan ke 100%, tapi harganya dinihilkan alias Rp0. Alasannya, sebenarnya dari konferensi pers pertama ketika ini dikeluarkan, ini dijelaskan PLN oversupply, kata yang dipakai oversupply bahkan. PLN oversupply, kita nggak mau nyediain jual beli, kita nggak akan bayar soalnya kita bahkan merugi gitu ya. Ada kalimat di mana itu kita merugi, sehingga PLTS Atap dianggap akan mengancam gitu ya. Secara tidak langsung kalimatnya seperti itu. Karena PLN ini satu-satunya perusahaan penghasil penyedia listrik gitu ya di Indonesia. Mungkin ada yang lain juga, tapi PLN yang paling besar gitu ya dari Sabang sampai Merauke. Dia ngerasa PLN ini udah kayak sewenang-wenang gitu, monopoli, terus kadang aturannya juga suka berubah-ubah. Karena izin dan prosedur yang dinilai rumit, Hadi memutuskan untuk menggunakan sistem off-grid. Ia tidak memutus jaringan PLN. Tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan karena dipergunakan sebagai cadangan, biaya yang dikeluarkannya pun lebih rendah daripada sebelumnya. Saya mungkin udah nggak perlu keluar uang. Mungkin kalau dulu 300.000, mungkin sekarang bisa 400.000, 500.000 untuk biaya listrik bulanan. Saya nggak perlu ngeluarin itu gitu. 1 tahun saya paling keluar uang itu 100-200.000 paling banyak untuk beli token gitu. Itu juga untuk ya biar standby aja. Secara teknis, Hadi sudah mengeluarkan uang sekitar 35 juta rupiah untuk kelengkapan panel surya ini. Menurutnya, ini bisa bertahan hingga 8 tahun tergantung pemakaian. Apakah ini lebih murah jika berlangganan dari PLN? Dengan asumsi pemakaian bulanan Rp450.000, maka total untuk 8 tahun adalah Rp43,2 juta. Maka jelas ini lebih murah. Bahkan, setelah umur 8 tahun nanti, komponen-komponen panel surya ini tidak serta-merta diganti semua. Ada sebagian yang masih bisa digunakan kembali karena secara usia memang belum waktunya untuk diganti. Mungkin ya, kalau ya dari pengalaman, kayak inverter ini kan dia 10 tahun untuk garansinya. Tapi harusnya bisa dipakai lebih dari itu gitu. Terus kalau solar panel mungkin bisa bertahan 25-30 tahun. Kalau dalam 2 tahun pertama dia memang solar panel itu full optimal gitu, kayak 100% performance-nya. Tapi setelah 2 tahun itu, per tahun itu dia akan turun gitu. Sekitar 0,2 sampai 0,5%. Jadi ya mungkin tiap tahun akan turun sampai di 25 atau 30 tahun. Terus ya yang paling krusial baterai, karena ya baterai itu kan teknologinya masih berkembang terus. Kalau dulu misalnya sebelum baterai Live PO ini itu kita buat baterai solar panel biasanya pakai lead acid. Itu bertahannya paling 1-2 tahun kayak gitu. Nah kalau sekarang pakai Live PO ini mungkin bisa sampai 6-7 tahun atau mungkin lebih, tergantung juga dari perawatan. Perkembangan teknologi memungkinkan semua ini menjadi lebih baik dan bertahan lebih lama. Akan tetapi,
pengeluaran ini harus dikeluarkan di muka. Kalau misalnya itu dikasih insentif dengan cicilan, dengan sistem kredit gitu atau skema cicilan, itu harusnya bisa mempermudah gitu. Dan subsidi misalnya, kita tahu ada subsidi motor listrik, mobil listrik yang puluhan juta, belasan juta gitu, jutaan gitu untuk motor listrik. Kalau misalnya itu dialihkan untuk PLTS gitu atau solar panel, itu sangat membantu banget gitu. Jadi skema cicilan terus subsidi itu bisa sangat membantu untuk ya kita orang-orang mau pasang solar panel. Namanya demand-nya udah ada dan udah sebegitu besar, terus juga ya mau nggak mau, suka nggak suka secara global juga kita harus bertransisi energi gitu. Terus ya buat ngatasin masalah krisis iklim gitu, ya regulasi ini harus mendukung gitu. Dulu awalnya saya Tapi itu hanya harapan Hadi. Sebab dalam memanfaatkan sumber daya alam baru dan terbarukan, pemerintah melakukan dengan cara berbeda. Salah satu cara yang ditempuh yaitu seperti ini. Atau ini. Tiba-tiba PSN aja. PSN pasang ini gitu, pasang, oh ada geothermal, oke kita pasang geothermal. Geothermalnya buat siapa? Nggak ada yang tahu. Geothermalnya ini adalah dia oke, kalau misalnya kita cek secara digital misalnya, apakah data-data ini misal nih perusahaannya siapa, yang menang mana, yang tender kayak gimana, apakah ada. Cuman secara orang awam nih, paham atau enggak cara bacanya enggak, apakah itu dijelaskan enggak. Paham atau tidak, apa yang dilakukan pemerintah ini terjadi penolakan dari masyarakat sekitar. Sebab, energi yang seharusnya ramah lingkungan justru menjadi petaka yang tinggal di dekatnya. Pemanfaatan energi yang kayak gimana dulu sih yang kita dukung gitu. Yang harusnya kan basicnya adalah pemanfaatan energi itu untuk manusia. Kalau manusianya tidak diuntungkan, malah dirugikan, apakah kita butuh untuk mendorong ini dengan cara kayak gitu. Nah itu pertanyaan paling dasar ya. Sebenarnya masyarakat ini apa? Masyarakat pada akhirnya, sorry to say, kelihatannya jadi objek gitu. Objek untuk membeli, menjual, diambil lahannya, untuk pada akhirnya dijual kembali ke dia. Lucu kan sebenarnya? Jika begitu, bagaimana semestinya pemanfaatan energi yang baru dan terbarukan? Ketika kita ngomongin tentang ini hal yang perlu dijelasin juga. Kayak energi terbarukan itu customized. Jadi sangat eksklusif. Satu daerah dia punya gunung, ngalir sungai-sungai kecil, ada PLTMH. Jika energi listrik menuntut kemandirian daerah, bisa jadi ini adalah salah satu contohnya. Karena angin melimpah, masyarakat Sumba membuat kincir angin agar lampu di rumahnya menyala. Atau di Ciptagelar. Saat hutan terjaga, mata airnya turut terjaga pula. Pemanfaatan turbin ini membuat desa di kaki Gunung Halimun ini tak gelap lagi di malam hari. Tapi, apakah aturan atau regulasi kita sudah mendukung kemandirian listrik? Sorry itu saya nih, kalau misalnya saya ngomongin tentang apa sih peluang-peluang kecil gitu, banyak loh komunitas-komunitas yang skalanya nggak kecil banget gitu ya, nggak rumahan gitu. Sekalinya komunitas, mereka pasang sendiri, PLN datang, dibabat abis. Apakah itu hal yang nggak lumrah? Itu lumrah. Itu hal biasa gitu. Sumba, Ciptagelar adalah salah satu contoh bagaimana kekayaan alam di sekitarnya dapat dimanfaatkan.
Begitu juga dengan lingkungan Hadi. Panas ia ubah menjadi listrik. Tapi ini menuai pro dan kontra. Baterai sebagai penyimpan listrik berbahan dasar nikel. Dan pengerukan nikel bermasalah dari berbagai sisi. Mulai dari perizinan, pembebasan lahan, pencemaran lingkungan, serta masalah-masalah lainnya. Apakah kita masih butuh pemanfaatan energi terbarukan karena pada akhirnya tidak terelakkan kita butuh penyimpanan? Tetap butuh. Tapi pertanyaannya lagi, yang ekstraksi siapa? Berapa banyak? Yang pakai siapa? Jadi mungkin kalau ditanya gimana sih caranya? Ya conserve gitu. Kalau kita pakai 5, ambilnya 5. Nggak akan ngerusak kok kalau makainya cuma 5. Jadi yang paling penting adalah balance. Kita pakai 5, oke kita mau jualan. Jualannya 5 juga. Ya udah 10 aja. Nggak usah ekstraksi semuanya. Tapi yang terjadi sekarang kan enggak. Ekstraksi sebisa mungkin sebanyak-banyaknya. Siapa yang diuntungkan? Apakah masyarakatnya diuntungkan? Pertanyaannya, apakah pernah masyarakat di daerah-daerah yang menjadi lokasi daerah-daerah ekstraktif mineral itu diuntungkan? Sedikit aja, pernah ada nggak kayak gitu? Saya rasa nggak. Makanya kayak, oke, berarti kan pada akhirnya apapun yang kita manfaatin, ini juga bakalan jadi masalah kok. Di luar negeri pun, ketika kita pakai PLTS, solar cell, itu tuh lagi jadi masalah. Oh iya, setelah 25 tahun dan setelah 50 tahun, kan umurnya 25 dan 50 tahun ya. Dan beberapa negara memang udah ngelewatin batas itu. Ini bakalan jadi sampah. Wind turbine aja. Turbin angin di Inggris, di Belanda, itu tuh udah sampai umurnya. Ketika udah nyampe umurnya, mereka hancurin jadi apa? Dibakar juga. Yang sekarang itu saya pikir kayak ya udah bisa di recycle gitu. Enggak. Mereka milih untuk dihancurin terus dibakar, masuk ke insinerator. Apakah itu penting? Enggak lah, harusnya nggak kayak gitu dong gitu. Nah, tapi pertanyaannya balik lagi. Kalau wind turbine mereka ambil ekstraksinya dari sana, kerusakannya dari sana, pemanfaatannya didapatinnya dari sana, ya udah terima aja sendiri. Di Indonesia kan nggak kayak gitu. Iya, di antara kita memang tidak tinggal dekat dengan pembangkit listrik. Di wilayah perkotaan misalnya, masyarakat bisa tidur lebih nyenyak. Tapi tidak bagi mereka yang tinggal dekat pembangkit-pembangkit listrik, terlebih pembangkitnya berbahan batu bara. Jadi memang regulasi yang diciptakan sama pemerintah itu ya harus mendukung. Kita ya pengen bertransisi energi, pengen ngejar target energi terbarukan, demand-nya udah ada, ya itulah diakomodir gitu.